Mulai pelajaran kali ini ya. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Wijaya dalam pelajaran matematika peminatan ya. Selamat pagi. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan ke materi bagian B gitu ya. Ke materi bagian B, kalau kalian buka siapkan LKS-nya, dicari halaman 66 dulu gitu ya. Silakan lihat halaman 66. Nah, bagian nomor 2 paling bawah. Sudah kelihatan? Nah, di sini Pak tampilkan sedikit maksud bagian halaman 66. Ya. Bentar ya. Sudah terlihat? Belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Belum. Sabar. Ya. Apa yang tertampil di tampilannya sekarang, Nak? Apa yang tertampil? Ulangan harian. WA grup. Ulangan harian. Kuisis. Oke, tunggu sebentar biar semuanya terload dengan baik. Nah, di tampilannya sebentar lagi akan tertampil screenshot di halaman 66. Sudah tertampil semua? Ya, terlihat? Nah, itu sama dengan yang ada di LKS-nya. Oke, Pak jelaskan sedikit ya. Maksud dari bagian 2 ini, faktor dan akar-akar suku banyak. Artinya ada faktor, ada akar. Faktor itu maksudnya apa? Faktor itu jika dan hanya jika FK sama dengan 0. Silakan dikasih tanda yang ini. Jika dan hanya jika FK sama dengan 0. Artinya, kenapa FK sama dengan 0? Artinya disebut tidak ada sisa. Atau SX-nya sama dengan 0. Jadi apapun pembagian yang tidak memiliki sisa, otomatis dia adalah faktor dan bisa mendapatkan akar. Gitu. Ya, jadi kalau kemarin pekerjaan kita tuh ada sisanya 7, 8, mungkin 10. Sekarang khusus yang sisanya itu adalah 0, gitu ya. Khusus yang sisanya 0, yaitu dikatakan faktor dan akar-akar suku banyak, gitu ya. Bisa dicari untuk jadi faktor, di sini kalimatnya. Gitu. Ya, coba diulang baca ya. Yurati, ya Yurati. Komang Hendra, coba dibaca Komang Hendra dari baris pertama sampai baris kedua. Sampai titik ini. Nah, coba dibaca Komang Hendra. Diketahui fx suatu suku banyak, x dikurangi k disebut faktor dari fx jika dan hanya jika fx sama dengan 0. Nilai k disebut FK. Oh ya. Jika dan hanya jika FK sama dengan 0. Oke, stop dulu. Nilai K disebut akar dari Fx. Oke, stop. Ingat ya, kenapa FK ini menggunakan kemarin kita belajar teorema sisa, ya kan? Teorema sisa. Nah, kalau sisanya itu bernilai 0 hasilnya, maka dia itu adalah faktor atau akar. Jadi cuma itu aja, Nak. Cuma khusus ketika FK sama dengan 0. Jadi materi kita bukan materi baru, cuma penekanan ketika sisanya itu bernilai 0. Itu aja ya. Oke, kita coba Pak tunjukkan sebentar, nanti Pak bagikan pekerjaan tas 4. Tas 4 itu nanti pekerjaannya sederhana, dan nanti mengerjakan UK 4. Ya. Nah, UK 4 itu ada 5 soal, nanti dikerjakan 5 soal ini. Nah, misalnya Pak mungkin bahas beberapa nomor ya, nanti untuk dikerjakan. Ya. Coba Pak minta untuk membaca yang kemarin belum maksimal ya nilainya. Coba Bagas Karisma, itu Melinda di sini. Oh dia connect out ya. Nanda Junia, coba Nanda Junia. Nah hidupkan mic-nya, coba dibaca UK4-nya yang keras. Nomor 1. Salah satu faktor dari X pangkat 4 kurang 3X pangkat 3 kurang 11X pangkat 2 ditambah P tambah 1X tambah 10 adalah X kurang 5. Tentukan A. Nilai P. Terus? B. Faktor linear yang lain. Oke, jadi maksudnya mencari nilai P dan faktor linear. Di sini mungkin ada istilah baru ya. Faktor linear. Ada kata faktor dan linear. Jadi faktor linear itu bentuknya adalah dalam bentuk X kurang A. Misalnya X kurang 5, X kurang 7. Kenapa namanya linear? Karena dia berpangkat 1. Gitu ya. Kalau dia pangkat 2, faktor kuadrat namanya gitu ya. Faktor bilangan kuadrat. Kalau dia pangkat 1, faktor linear gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat untuk mencari yang pertama, yang nilai A. Nah, ini kita bisa memakai teorema sisa, ya. Atau juga kalian juga bisa memakai corner. Ini untuk nanti tugas 4-nya tidak Pak batasi. Boleh memakai teorema sisa, boleh memakai corner. Caranya seperti ini, ya. Dilihat ya dulu ya. Nah, kalau teorema sisa tinggal substitusi 5. Gitu. Ya, seperti itu, nak. Nah, kalau yang teorema Horner tinggal di 1. Ini 5, kenapa 5? Karena dia itu faktornya adalah X kurang 5. Kalau X kurang 5, otomatis K-nya bernilai berapa? Bernilai 5. Kenapa K5? Jadi kalau K5, kita dapat simpulkan bahwa sisanya adalah 0. Nah, ini ya. Ini Pak jelaskan. Nah, ini maksudnya. Kalau bernilai F-nya 5, sisanya 0. Itu juga ya, bernilai 5, sisanya 0. Itu maksudnya. Ya, jadi ini penegasannya, kalau dikatakan dia adalah sebuah faktor, otomatis sisanya adalah sama dengan 0. Sisanya adalah sama dengan 0, gitu aja. Jadi tidak ada yang baru, cuma versi lebih lanjut dari materi kemarin, gitu ya. Nah, untuk pengerjaannya seperti itu, boleh dilihat nanti. Nah, gitu ya, di pekerjaan seperti biasa, nanti dapatlah nilai P-nya itu bernilai ini, bernilai 2. Caranya seperti ini, 5P kurang 10 kan 0. Nah, lakukan proses namanya ya, dipindahkan dapat P2 gitu ya. Jadi seperti ini. Ya. Ya. Mungkin terdengar dengan jelas ya. Jadi ini nomor 1, nanti tugas selanjutnya seperti ini. Nah, yang kedua, yang nomor B, mencari faktor linier yang lain. Seperti Pak bilang, ini namanya apa? Coba hidupkan mic-nya Pak D, ayo Mas. Yang Pak lingkarkan warna merah ini, apa nanti namanya? Yang X kurang 5 ini? Itu pembagi. Pembagi. Nah, kalau di sini ya. Apa namanya? Kalau pada soal ini apa namanya? Salah satu faktor ya. Faktornya. Ya, itu nama ini adalah faktor linier. Ini namanya faktor linier kan? Ya kan? Nah, tugas kita adalah mencari faktor linier yang lain gitu. Itu ya, catat dulu ya, tugas kita mencari faktor yang bentuknya X kurang 5, X tambah 2, itu namanya faktor. Nah, sekarang kita lihat fungsinya adalah fungsi pangkat 4. Sebelum lanjut nomor B ya, coba hidup Pandai hidupkan lagi mic-nya. Ini kan soalnya X pangkat 4. Kira-kira faktornya ada berapa, nak? Nah, kalau pangkatnya 4. Bingung? Nah, coba Pak tanya sekarang. Ya, pangkat 2. Kalau pangkat 2 faktornya bisa jadi berapa kira-kira? Kalau pangkat 2. Kalau pangkat 2 faktornya bisa berapa maksimalnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 2 faktornya maksimal. Ya, betul. Kalau dia pangkat 2, faktor maksimalnya 2. Kalau X 4, faktor maksimalnya ada berapa? Ada 4. Betul, ada 4. Bisa dia faktornya 3, nak? Kalau Pandai tebak kira-kira. Kalau maksimalnya 4, boleh nggak dia faktornya 3? Jawab aja. Bisa, benar. Kenapa bisa? Jika ada satu faktornya itu yang kembar. Ya. Ya, bisa faktor berbeda, bisa kembar. Apakah faktornya bisa 5, Pandai, kalau dia pangkat 4? Nggak bisa, Pak, karena batasnya 4 maksimal. Ya, kayak gitulah ya bahasa sehari-harinya ya, untuk semuanya. Nah, jadi sekarang tugas kita untuk nomor 1 ini mencari faktor linier yang lain. Kan sudah diketahui 1 nih, ya kan? Tinggal berapa? Tinggal nyari lagi 3. Itu tugasnya. Paham ya maksudnya, Pak? Gitu. Nah, cara untuk mencari 3 yang lainnya seperti ini. Nah, kebetulan 1 itu sudah diketahui, ya kan? Yang ini. Yang kita kalau diganti menjadi bentuknya ini soalnya, jadi faktorkan, dapatlah X kurang 5, X kurang 1, X tambah 2, X tambah 1. Caranya seperti apa? Nanti pakai formula pelan-pelan. Gitu. Sama bingung ya? Tidak ya? Cuma lanjutkan dengan cara Horner. Kan udah dapat P tadi 2, substitusi ke soal. Kerjakan dengan cara Horner. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin di sini. Nah, kenapa kok ada angka 2 dan segala macam? Nah, mungkin Pak jelaskan di soal nomor 2 biar lebih jelas ya. Idenya gitu ya. Kalau pangkat 4, faktornya maksimal ada 4. Coba Melinda, hidupkan mic-nya.
Baca nomor Iya, 2. Pak. Ya, baca nomor 2 nih. Yang keras. Tentukan akar-akar persamaan berikut. A. X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 kurang 9X pangkat 2 kurang 16X tambah 20 sama dengan 0. B. 2X. Ya. Yang A aja dulu ya. Nah, enggak apa-apa. Nah, Ya, Pak. yang A ini pangkatnya berapa? 4. Pangkat 4. Faktor linearnya nanti ada berapa? Maksimal? Ada 4 ini ya. Kebetulan nanti faktor linearnya berbeda ya. Ini ada 4. Ini namanya faktor linier ya. Nah, lihat nih. Gitu. Nanti kalau bentuknya seperti ini namanya akar-akar. Ya, matikan lagi mic-nya. Ya. Ya, Pak. Ya, matikan. Ya, bisa dilihat ya. Kalau dia pangkat 4, nanti faktor linearnya ada 4. Nah, cara mencari faktor linier, kita perhatikan sekarang angka ini yang Pak lingkarkan 20 ini. Nah, ini Pak 20 sampingnya udah buat seperti ini. Pak pernah ajar di PAS 1 nih. Coba Rasih Sekar, hidupkan mic-nya. Pak ngacak ya, habis ini Widya. Iya, Pak. Ini. Kok 20 ini ada 1, Iya. 2, 4, 5. Maksudnya apa kira-kira itu? Kenapa Rasih? Bisa? Tidak? Bisa. Nah. Dimut. Coba sekarang Pak minta Widya, hidupkan mic-nya. Widya Pratiwi, absen 19. Ini maksudnya apa nih? Apa kira-kira nih? Kalau ada 1, 2, 4, 5 ini dari mana nih kira-kira? Nggak tahu, Pak. Oh, tapi yang tahu hidupkan mic-nya ini kenapa? 1, 2, 4, 5, 20 kok dari mana datangnya itu? Apa sih maksudnya 1 ini kira-kira? Coba aja Semara, nggak apa-apa. Bisa dibagi. Yang mungkin ajarnya walaupun ditanya dikali langsung 20. Coba satu orang, Komang Hendra apa Gus Jaya yang bicara satu-satu? Coba Komang Hendra dulu. Apa Jaya duluan. Ya. Coba Komang Hendra, silakan. Mumpung kamu udah mic-nya hidup tuh. Silakan. Kenapa ini 1, 2, 4, 5 Komang Hendra? Pada faktor pembaginya yang bisa dibagi dengan itu. 20 tuh habis dibagi 1, habis dibagi negatif 1, habis dibagi 2, habis juga dibagi negatif 2, habis dibagi 4 juga habis dibagi 4, habis dibagi 5 juga habis dibagi 5. Apa lagi? 10, negatif 10, 20, dan negatif 20. Ada sekian banyak ya. Nah, pada soal ini kita pilih yang kecil aja dulu, yang ini kita fokuskan. 1, 2, 4, 5 aja. Nah, ke sana paham ya? Ini adalah yang habis membagi atau istilahnya adalah faktor. Faktor yang mungkin. Oke ya. Nah, kita pilih mengerjakan itu dari faktor yang paling kecil, yaitu angka 1. Pak, boleh nggak selain angka 1? Boleh, tapi untuk pengerjaan yang paling gede probabilitasnya adalah angka yang paling kecil, yaitu angka 1. Dicoba sini caranya. 1 kali 1 jumlahkan dapat 5, kali 1 dapat 5, jumlahkan dapat negatif 4, yang itu. Kali 1 negatif 4 dapat negatif 20, jumlahkan dapat 0. Artinya kalau 0 dia tidak bersisa. Tidak bersisa artinya dapat difaktorkan. Ada faktor linier, gitu maksudnya. Ya, paham ya? Yang penting kalau kamu udah dapat sisanya 0, nah, lalu sisanya selain 0, ulangi lagi, cari angka yang lain, gitu. Itu maksudnya. Ya, siapa yang bisa ulang coba? Dapa Hasan Fikri, absen. Berapa nih ada absennya? Kenapa kita mulai dari 1, nak? Hidupkan mic-nya. Saya ingatnya, sedengarnya kamu nanti. Dimulai dari faktor yang pertama. Yang terkecil, ya. Boleh ya? Boleh selain angka 1, nak, dimulainya. Min 1 boleh ya? Min 1 boleh. Selain 1 dan min 1 boleh 2 mulainya, nak. Dasar dapat? Boleh nggak ya? Boleh, ya. Boleh, cuma disarankan aja dari yang terkecil itu nih. Boleh nih. Ya. Boleh ya? Udah, dengar semua, boleh. Nah, sekarang pertanyaan Pak, apa artinya kalau sudah dapat sisa 0, dapat? Dijawab lagi. Kenapa, Pak? Kalau dapat sisanya 0, artinya apa? Kalau 1 ini. Nah, kalau dapat sisanya 0, artinya apa? Coba diulang. Saya dengarnya tadi. Coba, Bagas, Karisma, bantu dapat. Kamu kan satu tempat duduk tuh. Nah, hidupkan mic-nya. Kalau sisanya 0, artinya apa, Bagas?
Hidupkan mic-nya, Bagas. Bingung? Bingung dia. Bingung nggak? Bingung. Coba Citra Angandari. Kenapa kalau sisanya 0 artinya apa? Hidupkan mic-nya. Nggak tahu, bingung juga Pak. Bingung. Yang 0 hidupkan mic-nya. Nanda, absen 32. Hidupkan mic-nya. Kalau sisanya 0 artinya apa? Ngawur aja. Tingkatnya kamu, sepahamnya kamu. Bingung Pak. Bingung. Ya Pak jawab ya. Kalau sisanya 0 artinya ini adalah sebuah faktor. Otomatis kalau 1 artinya X kurang 1 adalah faktor. Jadi benar ini pekerjaannya gitu. Kalau sisanya enggak 0, ganti dengan angka yang lain. Pak ulangi ya. Kalau sisanya 0 artinya dia merupakan faktor. Kalau selain itu artinya perlu diganti dengan angka yang lain, bisa 2, bisa 5, agar mendapatkan sisa 0 yang merupakan faktor. Tuh, ya. Dengarin itu sambil dicatat pelan-pelan. Jadi itu aja intinya. Ya, bisa sama dengan 0. Oke, Nurul, Tri Wahyuni. Dekat mic-nya. Nah, setelah 1, ini Pak coba angka 2 dan juga hasilnya 0. Apa artinya kalau sisanya 0? Nurul, jawab. Kalau sisanya 0 berarti itu adalah faktornya. Apa adalah faktornya untuk 2 ini, Nak? Apa faktornya jadinya? X min 2 atau X tambah 2. Oh, keliru ya. Jadi kalau 2 ini menghasilkan sisanya 0, faktornya itu cuma X kurang 2 aja. Bukan X tambah 2 ya. Bedakan, Nak, bedakan ya. Ya, yang itu Nurul ya. Ya. Kalau di sini kamu Ya, buat Pak. angka 3, artinya faktornya X kurang 3. Kalau di sini 4, artinya X kurang 4. Ya, ingat ya, jangan dibalik. Nah, ini kenapa ada positif 2, kan Pak faktorkan lagi di bawahnya, gitu ya. Silakan matikan mic-nya. Oke, itu ya pembahasan contoh 2 soal dulu dari Pak. Sekarang sisanya nanti dikerjakan untuk kelas 4, 1 sampai 5. Nah, sekarang Pak hentikan dulu gininya. Kita lihat dulu orang-orangnya. Ada 15 orang ya. Tadi sekian ya. Pak bahas dulu 2 nomor aja ya. Nanti lanjutkan kerjakan untuk kelas 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja. Ya, nanti tambah review. Udah itu aja, nggak banyak tugas. Nah, sekarang tambahan dari Pak, ini adalah review hasil ulangan harian kamu. Yang Pak uji secara statistik. Nah, statistik maksudnya apa? Datanya valid, real ya. Mari kita lihat ya, fokuskan ya. Sekarang Pak akan tampilkan, keliru. Setelah tekan ya, sabar sebentar ya. Santai ya. Nah, ini. Nah, ini adalah kuisis, ya kan? Di tampilan kuisis ini bisa kalian lihat, gitu ya. Ulangan harian polinomial IPA 1, 4 Mei 2020, ketepatan 42%. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata di MIPA 1 yang paling banyak salah adalah soal nomor 1. Ya, sesuai namanya ya. Nah, bisa kita lihat, yang benar itu adalah 18 orang. Mereka menjawab C. Ini adalah jawaban soal yang benar. Ada 10 orang memilih E, 4 orang memilih D, 4 orang B, dan A-nya 2 orang. Nah, sekarang, coba Pak pengen 1 orang baca dulu soalnya sambil mengingat dengan jelas. Yang belum, coba Pak minta. Siapa belum ya? Indah Puspayanti. Baca soal nomor 1 ya. Yang keras. Ya, Pak. Ya, deketin mic-nya. Ya. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk. Ulangi, nggak ada kalimat banyak. Ulangi. 1. Gitu. 1. Berikut ini bukan merupakan bentuk suku banyak. Polinomial adalah Polinomial. Ya, boleh. Yang mana kamu jawab kemarin, nak? A, B, C, D, E. Yang mana? Coba dijawab. Kemarin kamu jawab yang mana? Yang B, Pak. Yang B. Kenapa memilih B kemarin? Nggak tahu. Tahu. Ya, pasti tahu ya. Ini mungkin kamu ragunya karena ada bentuk 2/3. Tidak apa-apa ya. Ini lihat nih, dia pangkat 30, pangkat 15. Jadi ini bentuknya jelas polinomial ya. Itu, matikan lagi mic-nya.
Terus Pak minta Arya Ardi. Hidupkan mic-nya. Kamu pilih nomor berapa? Nomor A, B, C, D, E? Yang C saya benar, Pak. Oh benar C. Kenapa kamu benar kemarin milih C? Apa alasannya kok bisa yakin C kemarin? Saya nebak antara C sama E, Pak. Oke. Dan beruntung. Oke, enggak apa-apa. Keberuntungan juga gitu ya. Tapi benar ya. Oke, Pak. Ini benar karena ini adalah bentuk dari trigonometri. Lihat ya, ada kurungnya nah. Ini kan sin 30 derajat kan. Jadi bentuk ini bukan polinomial tapi berbentuk derajat. Atau dalam bahasa kerennya radian. Gitu nah. Ini bukan polinomial tapi trigonometri dia yaitu radian. Itu maksudnya. Jadi yang C ini yang benar. Paknya ada satu orang penutup. Siapa ya yang belum? Bagas Karisma absen 7. Bagas sudah ya tadi ya. Aldi Suka Mahendra hidupkan mic-nya. Nih dari A sampai E. Kemarin. Apa, Pak? Kenapa, Pak? Nomor 1 kamu jawabnya apa dari A sampai E kemarin? Yang C saya jawab, Pak. Oh yang C. Kok yakin C kemarin? Ya. Karena bentuknya tuh bukan polinomial, Pak. Bentuknya apa? Ya, feeling saya bukan polinomial, Pak. Tapi nggak tahu bentuknya apa. Ya, bentuk trigonometri ya. Ini bentuk radian ya. Oke, mood lagi semua. Oke, itu ya nomor 1 yang tadi banyak salah. Buat diperbaiki yang remedinya Pak tunggu ya. Nah, lagi kita lihat nomor 2. Nah, ini nomor 2 gitu ya. Bentar ya. Ini nomor 1 yang benar, yang nomor 2 kita lihat. Ini sebagian besar benar ya. Itu memilih C jadi tidak masalah. Ini juga Pak lihat, ini karena salah hitung aja sepertinya ada 6 orang dan sebagainya ya. Jadi nanti soal ini Pak dasarkan, dilihat. Oke, ini ada peringatan dari Zoom-nya, waktunya udah habis ya. Bentar lagi mau habis, mungkin Pak akhiri dulu ya. Ya, jadi sekilas itu ya seperti itu. Nanti review lengkapnya ada di videonya, nanti silakan dipelajari. Nah, ini 30 menit saja dari Pak, gitu ya. Nah, harapannya ada bayangan. Jadi sehabis pelajaran dari Pak. Nah, Pak sampaikan task 4-nya seperti apa, dikerjakan nanti sore jam 6 sore, dikumpulkan paling akhir. Linknya juga ada, gitu ya. Nah, sekian dari Pak. Terima kasih untuk 11 MIPA 1. Hasil rekaman pembelajaran ini nanti Pak sharekan ya. Kalau ingin mengulang boleh ditonton lagi ya. Dan seperti itu ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya 15 orang ya. Setengah dari yang hadir dari kelas MIPA 1 ya. Nanti teman-teman yang lain diajak ya, jangan dipelit-pelit kalau dia nggak bisa, datang Zoom-nya gitu ya. Oh ya, untuk informasi nanti kita PAT kan tanggal 27 nih, matematika peminatan. Nanti rencananya Pak mau pakai kuisis, tetapi yang mode exam ada foto profilnya, tidak pakai power up. Nah, trialnya seperti apa nanti kita coba kayak gitu. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Pak tutup? Masih ada 5 menit ini batas waktunya. Arya Ardi mungkin lagi semangat tuh. Coba ada pertanyaan Arya Ardi atau sudah jelas semua? Enggak, Pak. Udah jelas, Pak. Apanya yang jelas? Coba. Materinya maksudnya, Pak. Oh ya, syukur ya. Oke, semua. Pak tutup, Pak hidupkan dulu gininya, mic-nya semua. Nah, biar Pak ambil foto dulu ya. 1, 2, 3. Senyum dulu. 2, 3 ya. Terima kasih ya. Sampai berjumpa lagi. Selamat. Pulsanya kapan, Pak? Kapan, Pak? Oh, ya. Pulsanya kapan, Pak? Ya, bagus semua bagus pertanyaannya. Nanti untuk ulang harian 2-nya minggu depan. Kalau enggak hari Selasa, hari Rabu, serentak 4 kelas. Kenapa Pak buat serentak? Mohon izin ya, agar soalnya tidak bocor. Ini kan di rumah nih, bisa screenshot kan. Nanti 4 kelas, semuanya Pak buat nanti serentak. Waktunya mungkin fleksibel. Kalau kalian nggak bisa pagi, nanti sore. Kayak kemarin tuh, ya, dicoba ya. Kemarin soalnya Pak lihat Pak kasih ya, 1 jam 3 atau 30 menit aja udah banyak yang selesai. Gitu ya. Jadi waktunya sudah cukup. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Tidak? Pulsanya kapan, Pak? Apa dah, Bagas? Pulsa. Iya, apaan Bagas ini? Untuk beli diamond ya, Pak? Iya, Pak, pakai top up gini. Jangan pakai. Mana ya?
Nanti ini sudah yang untuk Pak ya, itu sudah di tangannya Pak Wi. Nanti mungkin sekian hari sebelum ujian TAT, tanggal sebelum 25 itu dibagikan. Kalau sekarang jangan, nanti disalahgunakan gitu ya. Sebelum dekat-dekat. Benar. Ya. Benar. Ya, daya tetap ya. Oke, kita tutup ya. Secara resmi, Puji, secara resmi kota. kita tutup. Terima kasih. Andre. Main Andrew.